Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Mustafa alladzi la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Anak-anakku sekalian, talibin talibat, wabil khusus majlisul asatid wal ustadat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, malam ini kita dapat berkumpul di tempat ini, mudah-mudahan mendapatkan keberkahan serta rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun aqallul haidi. Faslun pasal aqallul haidi, adapun paling sedikitnya haid adalah yaumun wa lailatun, satu hari satu malam. Wa ghalibuhu, dan adapun umumnya haid adalah sittun, 6 hari, au sab'un, atau 7 hari. Wa aktsaruhu, dan adapun paling banyaknya haid adalah khamsata asyara yauman, 15 hari, bilayaliha, 15 malam. 15 hari 15 malam. Aqallut tuhri, adapun paling sedikitnya masa suci, bainal haidataini, di antara dua haid, adalah khamsata asyara yauman, 15 hari. Wa ghalibuhu, dan adapun umumnya masa suci, domirnya kembali ke at-tuhur. Wa ghalibuhu, dan adapun umumnya masa suci adalah arba'atun wa ishruna yauman, 24 hari. Atau salasatun wa ishruna yauman, 23 hari. Wala hadda, dan tidak ada batasan, li aktsarihi, untuk maksimalnya atau untuk paling banyaknya. Wala hadda, dan tidak ada batasan, li aktsarihi, untuk maksimalnya. Aqallun nifasi, adapun paling sedikitnya nifas adalah majjatun, 1 tetes. Wa ghalibuhu, dan adapun umumnya nifas adalah arba'una yauman, 40 hari. Wa aktsaruhu, dan adapun paling banyaknya nifas adalah sittuna yauman, 60 hari. Anak-anakku sekalian, pasal yang akan kita bahas adalah tentang haid dan nifas. Paling sedikitnya haid 5 yaumun wa lailatun, 1 hari 1 malam. Umumnya 6 atau 7 hari. Paling lamanya 15 hari 15 malam. Masa suci di antara dua haid. Jadi haid pertama dengan haid kedua. Nah, masa sucinya paling sedikit 15 hari. Berarti asumsinya haidnya 15 hari. Haidnya 15 hari,
masa sucinya 15 hari. Paling sedikit umumnya arba'atun wa ishruna, 24 hari. 24 hari masa sucinya umum, berarti haidnya berapa? 6 hari. Atau 23 hari, berarti asumsinya haidnya 7 hari. Maksimalnya tidak ada batasan, wala hadda li aktsari. Itu untuk haid. Nifas, pembahasan yang lalu telah kita sampaikan tentang nifas. Nifas adalah darah yang keluar setelah melahirkan. Minimal darah nifas yang kedua yang keluar adalah 1 tetes minimal. Umumnya adalah 40 hari. Kemudian paling lamanya atau paling banyaknya adalah 60 hari. Jadi di pasal ini tentang haid dan tentang nifas. Tapi ada satu pembahasan lagi yang tidak dicantumkan di sini, tapi memang itu adalah kewajiban dari seorang yang mengajarkan untuk mendetailkannya, yaitu darah istihadah. Lengkap kiranya pembahasan darah yang keluar dari perempuan, yaitu haid, nifas, dan istihadah. Istihadah itu adalah darah rusak, darah penyakit. Mudahnya adalah yang keluar dari ketentuan haid, yang keluar dari ketentuan nifas, itu adalah istihadah. Makanya tidak dicantumkan di sini pembahasan tentang istihadah. Tetapi untuk mendetailkan pembahasan itu adalah tugas bagi yang mengajarkan kitab ini. Membahas tentang haid, membahas tentang nifas, membahas tentang istihadah. Baik, yang pertama tentang haid. Silakan dicatat. Haid syaratnya. Jadi dikatakan itu adalah darah haid apabila sudah memenuhi syarat. Jadi sangat mudah sekali jika kita tahu, hafal tentang syarat-syaratnya. Jadi kalau keluar daripada syarat, berarti itu bukan darah haid. Syarat yang pertama, genap berusia 9 tahun hijriyah. Genap berusia 9 tahun hijriyah. Jadi penanggalannya adalah penanggalan hijriyah, bukan masehi. Kapan antum lahir? Bulan Ramadan. Berarti Ramadan yang akan datang adalah satu tahun. Kalau masehinya sekarang apa? April. Belum tentu April yang akan datang itu adalah Ramadan. Maka yang menjadi patokannya adalah penanggalan hijriyah. Lahir di bulan Ramadan, Ramadan yang akan datang 1 tahun, Ramadan yang kedua 2 tahun, Ramadan ketiga 3, dan seterusnya sampai 9 Ramadan. Berarti genap usia 9 tahun hijriyah. Kalau darah keluar sebelum usia 9 tahun hijriyah, sudah pasti bahwa itu darah bukan darah haid, tapi darah rusak atau darah istihadah. Kemudian yang kedua, paling sedikitnya darah yang keluar adalah 24 jam. Adalah 24 jam dalam rentang waktu 15 hari. Paling sedikitnya darah yang keluar adalah 24 jam dalam rentang waktu 15 hari. Bahasa 24 jam itu adalah syarah daripada yaumun wa lailatun. 1 hari 1 malam. 1 hari 1 malam itu jumlahnya adalah 24 jam. Tadi dalam kitab dikatakan aqallul haidi yaumun wa lailatun. Paling sedikitnya haid, darah haid yang keluar adalah 1 hari 1 malam. Penjelasannya adalah 24 jam.
Itu kalau asumsinya darah yang keluar terus-menerus bersambung mutasil selama 24 jam, baru dikatakan yaumun wa lailatun. Tapi orang haid itu tidak seperti orang kencing. Kalau orang kencing apalagi yang kebelet kan berusut. Nah, darah haid nggak seperti itu. Sekali keluar cuma 1 jam barangkali, kemudian nggak keluar lagi, 3 jam kemudian keluar lagi, kemudian nggak keluar lagi, kemudian berikutnya keluar lagi, dan seterusnya. Jadi orang haid itu tidak seperti orang kencing. Jadi diakumulasi. Makanya setiap kali darah yang keluar itu harus dicatat, paling tidak wajib diingat. Misalnya paling mudah kita memberikan contoh, darah yang keluar tadi sore jam 6. Nah, patokannya jam 6. Catat atau ingat, jam 6 darah keluar. Berarti jam 6 besok itu adalah 24 jam. Nah, dalam 24 jam itu berapa jam darah yang keluar? Karena selama 24 jam nggak mungkin orang atau wanita haid itu keluar terus-menerus darah selama 24 jam. Bisa kehabisan darah, bisa dibawa ke UGD kalau 24 jam langsung terus-menerus keluar darah. Nah, makanya harus punya catatan. Nah, rentang waktunya sampai 15 hari. Misal sekarang darah keluar tadi jam 6, kemudian jam 9 mau buang air kecil, dilihat darah keluar, berarti diasumsikan aja, dikira-kira, berarti tadi jam 6, kemudian jam 9 dicek, berarti 3 jam, catat 3 jam. Kemudian ganti pembalut, ganti enggak? Hah? Apa enggak ganti? Itu aja. Nah, kemudian misalnya jam 9 kan tidur terus, bangun jam 4, ternyata kering, enggak keluar. Berarti dalam catatan kita dari jam 6 itu baru 3 jam. Dilihat berarti jam misalnya jam 4 gitu ya, jam 4, wah kok kering ini, air kecil, ternyata kering, tidak ada darah yang keluar maksudnya. Kemudian setelah itu dilanjut, kemudian dicek lagi jam berapa mandi, misalnya jam setengah 7 atau jam 7 lah untuk mempermudah. Dari jam 4 ke jam 7 ternyata keluar darah. Nah, pas dibuka jam 7 dicek, darah ada. Nah, dikira-kira tadi terakhir dibuka jam 4, berarti berapa jam? 3 jam. Tadi jam 6 sampai jam 9 3 jam, kemudian yang kedua 4 sampai 7, berarti 3 jam. Baru berapa? 6 jam. Udah 24 jam belum? Masih jauh. Kemudian jam 7 terus, kemudian dicek duhur, ternyata gak keluar. Berarti baru berapa jam? 6 jam. Nah, kemudian habis duhur, nah ganti pembalut, kemudian jam 4 ke kamar mandi, buang air kecil, ternyata ada darah. Dikira-kira berarti berapa jam? 4 jam. Tadi jam 12, kemudian dibuka lagi jam 4, berarti berapa? 4 jam tambah tadi berapa? 6 tambah 4 berarti 10, baru 10 jam. Kemudian jam 4 ganti pembalut, kemudian jam 6 dilihat lagi, ternyata darah tidak keluar. Berarti berapa jam itu dalam sehari semalam itu? 10 jam. Jadi hitungannya begitu. 6 mulai darah keluar, jam 6 kemudian, nah itu berapa jam darah yang keluar? Baru 10 jam. Kemudian jam 6 kan udah dicek tadi, ganti pembalut. Kemudian yang sama juga sampai jam 9. Berarti 3 jam. Tadi berapa? 10 tambah 3 13. Kemudian jam 9 sampai jam 12. Kebetulan jam 12 ngalilir bangun. Jam 9 ngalilir bangun, ternyata tidak ada darah. Lewat berarti nggak hitungan. Udah gitu jam 12 tidur lagi. Kemudian bangun jam 4, ternyata ada darah. Berarti berapa? 4. Tadi 3, kemudian 4, 7. 10 tambah 7
17. Kemudian dari jam 4 dibuka-buka duhur. Pas dibuka duhur ada memang. Berarti berapa jam? 4 ke 12 8 jam. Dari jam 4 dia nggak mandi itu. Lagi nggak mandi pagi, habis tanding dia langsung pakai seragam sekolah. Ceritanya begitu. Jam 12 dia buang air kecil, pas dilihat sidinya ternyata keluar darah. Diasumsikan berarti dari jam 4 sampai jam 12. Berarti berapa jam? 8 jam. 3, kemudian tambah 4, 7 tambah 8, 15. Kemarinnya, suatu hari sebelumnya itu berapa jam? 10 tambah 15 25 jam. Berarti sudah memenuhi syarat darah yang keluar minimal 24 jam dalam rentang waktu 15 hari. Berarti darah tersebut adalah darah haid. Jadi kalau pertama kali darah keluar itu masih dugaan, diduga darah itu haid. Belum tentu itu darah haid. Mungkin selama 24 jam dari jam 6 sampai jam 6 besok sore itu darah keluar 10 jam. Tapi keesokan harinya nggak keluar. Hari kedua nggak keluar, hari ketiga nggak keluar, hari keempat nggak keluar, hari kelima nggak keluar, hari keenam nggak keluar, sampai hari ke-15 juga nggak keluar. Berarti darah yang keluar 10 jam tadi itu darah apa? Darah istihadah, bukan darah. Satu hari pertama 10 jam, ternyata besoknya nggak keluar lagi, besoknya nggak keluar lagi, besoknya nggak keluar lagi. Pas di hari ke-10 keluar lagi darah 10 jam juga. Baru berapa berarti? 20 jam. Kemudian keesokan harinya keluar darah juga sama. Misalnya 10 jam. Berapa? 30 jam. Udah lewat batas belum? Udah. Berarti darah yang keluar tersebut adalah darah istihadah. 10 jam. Di hari yang ke-11 berapa? 30 jam. Minimal berapa? 24 jam. Berarti darah apa? Darah hari pertama 24 jam ya. Jam 6 sampai jam 6 kan 10 jam tuh. Keesokan harinya nggak keluar, keesokan harinya keluar. Hari-hari itu adalah hari-hari haid. Kalau antum mengira itu adalah suci, antum sholat, antum baca Quran, itu maka dianggap nol. Dianggap masuk masa haid, dianggap tidak sholat, dianggap tidak ngaji dan seterusnya. Begitu. Jadi minimal 24 jam dalam rentang waktunya 15 hari. Oh, 15 hari. Ya 15 hari itu adalah maksimal masa haid. Banat harus paham. Karena yang keluar darah adalah perempuan. Laki wajib juga paham, khawatir nanti istrinya blow. Artinya istrinya nggak tahu ngitung-ngitungan haid, maka wajib suaminya untuk ngasih tahu. Kalau nggak ngasih tahu, istrinya dosa, suaminya lebih dosa lagi. Karena laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan. Jadi kedua-duanya wajib tahu. Alumni Pondok Al-Musyarafah wajib tahu tentang haid, baik banat ataupun bani. Kemudian syarat yang ketiga, tidak lebih 15 hari. Tidak lebih 15 hari. Jadi darah yang keluar jangan sampai kebablasan. Kalau lebih dari 15 hari, darahnya dipertanyakan. Jadi darah yang keluar tidak lebih daripada 15 hari. Kemudian yang keberapa? 4. Yang keempat, didahului masa suci tidak kurang 15 hari. Didahului masa suci tidak kurang 15 hari. Jadi sebelum haid, sebelum keluar darah ya. Sebelum keluar darah, cek sucinya berapa hari.
sucinya berapa hari? Nah, itu tidak kurang, didahului masa suci tidak kurang 15 masa suci 15 hari. Berarti kalau kurang daripada 15 hari, haid bukan itu yang keluar darahnya. Kalau kurang dari 15 hari, sekarang keluar. Perasaan baru kemarin ya. Dicek sucinya berapa hari, ternyata sucinya baru 10 hari. Berarti darah yang keluar itu darah apa? Darah istihadah, bukan darah. Kemudian yang kelima tidak didahului melahirkan. Tidak didahului melahirkan. Artinya darah yang keluar tidak didahului melahirkan. Kalau didahului melahirkan berarti bukan haid namanya, tetapi ini 5 syarat tentang haid. Jadi kalau ada masalah tentang haid, pertanyakan atau tanyakan 5 syarat tersebut. Jika sudah memenuhi syarat, berarti yakin bahwa itu adalah darah haid. Ketika ada yang mengadukan masalah haid, tanya yang pertama, secara berurutan boleh. Umurnya berapa tahun? 50. Udah lewat? Lewat banget. Kemudian tidak lebih 15 hari. Ya, tidak lebih 15 hari. Udah memenuhi syarat, checklist. Kemudian masa sucinya berapa, Bu? Masa sucinya 20 hari. Lewat belum? Lewat, checklist. Kemudian gimana paling sedikitnya 24 jam dalam rentang waktu 15 hari. Udah, checklist. Terus didahului melahirkan enggak? Iya, kemarin melahirkan. Nah, bukan haid namanya, berarti darah ini pas begitu. Misalnya hari ini keluar. Jadi cara ngitungnya bukan tanggalan ini kalender ya. Jadi tanggal 1, maksudnya itu tanggal 1 itu hari pertama haid. Misalnya hari ini tanggal 1, anggap kita paling mudah untuk menghitung tanggal 1, penanggalan juga tanggal 1 misalnya. Tanggal 1 keluar darah haid, kemudian 7 hari kemudian suci, darah tidak keluar. Berarti berapa hari? 7 hari. Kemudian di hari ke-20 atau tanggal 20 itu keluar darah lagi. Itu Teteh Hafsah darah apa itu yang keluar? Nah, hari pertama darah keluar. Kemudian hari ke-7 udah selesai darah keluar. Anggap suci di hari ke-7. Kemudian terus keesokan harinya pas di tanggal 20 darah keluar lagi. Darah opo itu? Darah apa? Istihadah. Kenapa istihadah? Belum mencapai masa suci 15 hari. Emang berapa hari itu yo? 7 ke 20 itu yo. Wah, langsung matanya ke atas. Itu. 7 ke 20 berapa hari? 7 ke 20 berapa hari? 13 hari. Kan belum 15 hari. Berarti darah itu adalah darah istihadah. Di hari keberapa tadi? Di hari keberapa? 20. Keesokan hari darah masih ada. Berarti hari keberapa? 21. Keesokan hari darah masih ada. Keberapa? Keesokan hari darah masih ada. 23. Nah, ini sudah bercampur antara darah haid dengan darah istihadah. Haidnya mana? Haidnya di hari keberapa? Kalau tadi 20 baru berapa? 13 hari. Berarti tanggal 21 atau hari ke-21, ke-14, kemudian ke-22 berapa? 15. Kemudian
Nah 23 itu dianggap darah haid. Itu cara gitu. Untuk kemudian yang namanya istihadah. Istihadah itu ada istihadah haid, ada istihadah nifas. Istihadah kita sering mengartikan istihadah itu adalah darah yang keluar setelah dari 15 hari. Mungkin ya, tapi bukan begitu cara perhitungannya. Misal, ada seorang perempuan darah keluar hari ini tanggal 1. Terus saja darah keluar, gak berhenti-berhenti sampai hari ke-17. Berarti berapa hari dia darah keluar? 17 hari. Udah lewat dari berapa? Udah lewat dari 15 hari. Nah, berarti di antara rentang waktu 17 hari ini sudah bercampur antara darah haid dengan darah istihadah. Sekarang kita menentukan mana darah haidnya, mana darah istihadahnya. Kebanyakan kita selama ini beranggapan bahwa 1 sampai 15 itu adalah haidnya, kemudian 16 sampai ke 17 itu adalah istihadahnya. Bukan begitu cara menghitungnya. Kalau darah itu terus menerus dari tanggal 1 sampai tanggal 17 terus menerus keluar. Artinya 15 ke 16 ini ada bersambung. Hari ke-15 dengan hari ke-16 ini bersambung. Nah, itu 1 sampai 17 berarti 15 ke 16-nya bersambung. Nah, cara menghitungnya 1 sampai 17 mana darah haid, mana darah istihadah, maka dikembalikan kepada kebiasaannya. Kebiasaan haidnya berapa hari? Oh, nggak tahu Ustaz kebiasaan darah haidnya, soalnya beda-beda. Ganti-ganti terus, kadang 7, kadang 8, ambil yang terakhir. Haid terakhir itu berapa hari? Oh, saya haidnya 10 hari. Baik, 10 hari. Berarti 1 sampai 10 itu adalah darah haid. 11 sampai ke 17 itu adalah darah istihadah. Itu cara hitungnya. Jadi bukan 1 sampai 15 itu adalah darah haid, 16 sampai 17 darah istihadah, enggak. Asal syaratnya 15, karena 15 itu adalah maksimal, 15 ke 16 itu bersambung darahnya. Bersambung itu maksudnya 15 masih ada darah, ke 16 juga masih ada darah, itu bersambung. Maka cara menghitungnya adalah kembalikan kepada kebiasaan dia haid. Paling tidak kalau memang lupa berapa hari dia biasa haidnya, maka terakhir dia haid berapa hari. 10 hari berarti 17 dikurangi 10, 7 itu istihadahnya. 10 hari pertamanya itu adalah darah haidnya. Begitu. Itu untuk menghitung ketika darah haid dengan darah istihadah bercampur. Oh, saya mah katanya ini haid perdana, haid pertama kali. Berarti kalau haid pertama dikembalikan ke kebiasaan wanita umum. Berapa hari? Berapa hari? Ada 2 pilihan, terserah Anda pilih aja yang mana. Ulama itu mempermudah. Di dalam kitab berapa? 6 atau 7 hari, ya kan? Umumnya wanita haid itu adalah 6 atau 7 hari. Pilih mau berapa? Mau 7, ya udah, berarti 17 dikurangi 7 berapa? 10. Berarti istihadahnya berapa hari? Istihadahnya berapa hari? Hah? Istihadahnya 10 hari. Haidnya berapa hari? 7. Oh, saya mau milih yang 6 aja, yang 6. Boleh, yang 6. Gimana ngitungnya? Mana haidnya? 6. Mana istihadahnya? 11 hari. Begitu. Terus gimana dengan sholatnya? Kan tadi dianggap darah haid, jadi nggak sholat tuh selama 17 hari itu, nggak sholat, nggak puasa pula bulan Ramadan. Maka dia wajib untuk mengqodoknya. Anggap tadi berapa hari haidnya? 7 ya, berarti 7 hari itu
puasa tentu dikodok, kalau sholat kan nggak dikodok untuk haid. Nah, kemudian 8 sampai 17 hari, ya, hari ke-8 sampai hari ke-17 itu sholatnya harus dikodok. Kenapa? Karena itu bukan haid, bukan waktu haid, tapi waktu istihadah. Yang namanya istihadah wajib sholat, wajib puasa, dan seterusnya. Jadi dia harus mengkodok sholat, mengkodok puasa 17 hari. Kemudian dia harus mengkodok sholat berapa hari? Berapa hari tadi? Haidnya tadi 7 hari. Berapa hari? 10 hari. Dia harus mengkodok sholat 10 hari. Begitu. Jadi jangan salah cara menghitung antara istihadah dengan darah haid. Sehingga kalau tahu caranya, seandainya ada orang yang keluar darah terus menerus sampai 5 bulan, kalian sampai 5 bulan orang darah keluar terus, berarti di situ sudah ada percampuran antara darah haid dan darah istihadah. Ya, itu kembali kepada rumus, kembali kepada kebiasaannya dulu, kembali kepada kebiasaannya. Patokannya 15 hari. Gitu. Lebihkan ya 16 hari misalnya, supaya disebut bersambung. Jadi 16 hari berapa biasanya? Biasanya 10 hari. Berarti 10 hari pertama itu disebut darah haid. Kemudian berarti masa sucinya itu 20 hari yang disebut istihadah di dalamnya. Berarti masa haid 10 hari, 20 hari adalah istihadahnya. Bulan keduanya masuk juga sama. 1 hari sampai hari ke-10 itu adalah darah haid, 20 harinya adalah darah istihadahnya. Itu jika ada wanita yang darahnya keluar terus menerus sampai berbulan-bulan.